Halo netizen, menurut kalian siapa yang lebih cantik? Celine Evangelista atau Ria Andrews? Kalau Ria Andrews kan baru satu anak, kalau Celine udah banyak anak. Kita harus tahu sebuah konsep di mana wanita itu akan selalu nggak bisa lepas dan selalu mengingat-ingat mantannya. Dan dia akan selalu berharap sebahagia apapun mantannya, itu nggak boleh lebih bahagia daripada dirinya. Dan kalau melihat lebih jauh lagi, ya sebenarnya sih Celine sebenarnya sudah move on. Tapi kalau lihat mantannya bahagia, ya dia pasti akan mencoba untuk mencari tahu dan ya, kok bahagia sih seperti itu. Ada prediksi atau ini gak mas? Mungkin kedepannya seperti apa sih mungkin hubungan antara Celine dan Stefan anaknya nggak cuma satu ini, dia akan punya satu anak lagi. Dan nantinya pun saya pikir pasti akan ada pertemuan di antara mereka berdua. Halo netizen, menurut kalian siapa yang lebih cantik? Celine Evangelista atau Ria Andrews? Kalau Ria Andrews kan baru satu anak, kalau Celine udah banyak anak. Nah, tapi menurut kalian siapa yang lebih cantik? Dan kira-kira sebaiknya itu Stefan William ini balik sama Celine atau berbahagia seperti sekarang? Tapi betulkah si Stefan William ini memang sudah bahagia? Dan saat kelahiran anak yang berikutnya, akankah ini akan lebih baik daripada pernikahan sebelumnya? Jadi kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. mungkin bisa diberikan sedikit gambaran mengenai hubungan antara Celine dengan Stefan saat ini ya, dimana kan Stefan ini baru memiliki anak dan dia itu sudah memposting ke publik. Mungkin kalau yang bisa dilihat sendiri seperti apa mas? Kita harus tahu sebuah konsep di mana wanita itu akan selalu nggak bisa lepas dan selalu mengingat-ingat mantannya. Dan dia akan selalu berharap sebahagia apapun mantannya, itu nggak boleh lebih bahagia daripada diri. Jadi coba kalian semua para wanita di sini ngaku deh, kalian pasti sebulan sekali paling nggak itu kepoin mantan kalian, mungkin lewat fake account atau akun yang dia ini nggak tahu. Dan saya tahu ini semua adalah karena kalian merasa harus perlu membandingkan apa yang terjadi di masa kini dengan masa lalu, karena sebenarnya kalian juga nggak yakin dengan keputusan kalian kemarin untuk berpisah. Coba yang ngerasa begitu silahkan tulis, yang nggak ngaku nggak apa-apa, akui di dalam hati saja. Begitu pula dengan Celine, dia bukan menyesal, tapi dia ini mungkin sebel kali ya lihat kok mantannya ini bahagia terus sampai punya anak. Dan itu wajar karena wanita-wanita ya seperti itu. Nah, cuman ya akhirnya dia berpikir ya udah sebelnya ini mendingan dibikin konten seperti apa ya. Nah, saya melihat di sini dia alih-alih ini kalau di sosial media tuh kan nggak boleh secara langsung kan. Jadi kayak harus nyenggol-nyenggol arah ke sana tapi seakan-akan nggak boleh ke arah sana sehingga akan bisa dianulir atau nggak diakui dengan serta-merta. Nah, ini kebiasaan para milenial di sosial media dan caranya memang seperti itu, nyenggol atau mention. Boleh sayang. Kamu sabar ya sayang. Sabar sayang. Kayaknya kamu yang harus sabar ya nah. Kamu sabar ya sayang. Nah, tapi ini kalau menurut saya saat dia mempergunakan anaknya ini untuk kamu sabar ya, anaknya pun itu nggak punya pemikiran untuk nggak sabar gitu karena dia masih kecil. Saya sih ya lihat dia di sini mengatakan seperti itu, ya anaknya pun bingung gitu melihat bahwa ya dia nggak tahu konteksnya saat ini. Dan kalaupun nanti dia sudah dewasa, saya pikir nggak punya kedekatan dengan Stefan dan ya dia pun nggak akan merasakan apa yang dirasakan oleh si ibundanya. Jadi sepertinya ya anak-anaknya ini diajak untuk bikin konten saja sama dia. Dan kalau melihat lebih jauh lagi, ya sebenarnya sih Celine sebenarnya sudah move on. Tapi kalau lihat mantannya bahagia, ya dia pasti akan mencoba untuk mencari tahu dan ya, kok bahagia sih seperti itu. Karena seperti kita tahu, Celine ini belum ada yang bisa mendekati atau didekati. Walaupun kemarin gosipnya dengan Mayor Teddy, tapi kalau menurut saya itu gimmick ya atau konten saja. Dan dia pasti akan mencari seseorang yang kualitasnya ini lebih dibandingkan Stefan William. Mas, kalau ada gak sih kira-kira kalau ke depan itu mereka itu akan ada perselisihan? Oh, kirain rujuk. Kalau rujuk itu nggak mungkin. Perselisihan juga kayaknya akan dihindari karena Stefan pun waktu kemarin perpisahan dia lebih banyak diam. Nah, tuduhannya kan Stefan ini nggak apa ya, kalau dibilang itu setelah menikah masih sering main game atau pulang malam dan sebagainya. Itu yang menjadi dugaan kemarin itu ya. Dan terus kemudian akhirnya membuat itu jadi alasan perpisahan yang kalau saya kira di sini ini pun juga nggak akan ada satu tindakan dari Stefan. Stefan ini pun sepertinya tipikal yang ya sudah biarin aja. Toh nggak akan ada sesuatu yang bisa secara langsung menyenggol keluarganya. Kalau untuk dari anak-anaknya sendiri, gimana mas? Tadi kan si Celine ini kan sempat kayak ya mendorong ya sabar ya gitu.
pas keluarnya sabar di Temperance. Tapi kalau saya pikir ya ini sebenarnya Shelin udah sabar sih, nggak ada sesuatu. Bikin konten lah kalau menurut saya seperti itu. Dan yang nggak sabar sebenarnya gini, sabar dalam artian dia sudah nggak pengen balik sama Stefan. Tapi kalau lihat mantannya ini bahagia atau happy, nah itu bikin emosi mungkin seperti itu. Tapi kalau anaknya nggak tahu menahu lah, karena dia masih kecil dan lihat papanya di sini punya anak, nggak terus juga jadi cemburu kalau menurut saya sih ya. Mungkin emang dasarnya perempuan seperti itulah ya. Ya tadi yang saya buka ini kan dasarnya perempuan memang kalau sama mantan karena dia sudah menyakiti nggak boleh dia lebih happy dibanding dirinya, dan bahkan kalau bisa ya hidupnya ini ya nggak usah happy lah seperti itu. Ada prediksi atau ini gak Mas? Mungkin kedepannya seperti apa sih mungkin hubungan antara Shelin dan Stefan anaknya nggak cuma satu ini, dia akan punya satu anak lagi. Dan nantinya pun saya pikir pasti akan ada pertemuan di antara mereka berdua. Karena kemarin pun beberapa bulan yang lalu juga sempat ada pertemuan. Tapi yang kalau saya lihat di sini nggak akan ada konflik lah. Ini sesuatu yang ya Shelin perlu untuk menaikkan konten aja di sosial medianya agar ada engagement. Dan dia akan perlu juga untuk memberikan fan service ya kepada si pendukung-pendukungnya ini tadi. Dan mungkin kalau mau digoreng lagi lebih ke tadi yang saya bilang, coba bandingkan antara Ria Andrews dan Shelin. Ini Stefan ini nyesel atau enggak? Lebih ke situ sih sebenarnya. Nah, jadi untuk kalian semua yang saat ini itu merasa bahwa mantan kalian itu kok sekarang lebih glowing, kayaknya lebih happy dan sebagainya, ketahuilah sebenarnya kalian cari masalah dengan nyari-nyari dan juga membanding-banding. Gak akan pernah adil dan gak akan pernah seimbang. Nikmati saja apa yang kalian miliki dan juga hadapi semua keputusan yang kalian ambil kemarin. Pasti akan ada sebuah alasan yang kalian mungkin lupakan tapi kalian pernah ambil kenapa kalian meninggalkan mantan kalian. Dan kalau sudah seperti itu, jangan pernah berpikir untuk kembali. Melangkah terus ke depan, cari yang baru dan semoga berbahagia. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya dan sampai jumpa.